Hadir pada hari ini guna untuk mendengarkan presentasi 3. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Aulia Azhar selaku pengawas pada presentasi pagi hari ini, dan juga Ibu dosen pengampu mata kuliah psikologi masyarakat pesisir, Ibu Dr. Manira Sati Sireja, SPSI yang Delogi, dan juga kepada adik-adik semua kami ucapkan terima kasih atas hadirannya pada hari ini, dan kami minta maaf juga karena tadi sempat ada kendala sehingga ada pengelur hadirin sekalian. Adapun pada kegiatan saya akan mempresentasikan terkait belajar di tengah ombak potret pendidikan anak suku Bajo. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pandangan orang tua di suku Bajo terhadap pendidikan anak mereka. Nah, adapun anggota kelompok 3 meliputi Kak Rizky Amela Moita, Kak Alif Anur Salsabila, Kak Eka Fajriani yang berhalangan hadir, Kak Sisi Bumarma, Kak Wapadegi Datriana, Kak Syahriani Agista, Kak Raja Sasta, Kak Fitri Ramadhani, Selisa Nur Analia, Adelia Pranisi, dan saya sendiri amat saja di bidang Hendra. Selanjutnya, pendidikan adalah amanat kontribusi dan investasi penting bagi pembangunan nasional. Meskipun pemerintah telah berupaya memperluas akses pendidikan, hambatan sosial budaya masih sering muncul. Misalnya sikap apatis pada suku terisolasi seperti suku anak dalam dari suku Baduy yang menganggap pendidikan itu sebagai sesuatu hal yang mengancam tradisi. Suku Baduy di Kepulauan Sapegan menunjukkan kontras yang menarik. Meskipun dulunya mereka hidup nomade di laut, mereka memiliki apresiasi tinggi dan antusiasme besar terhadap pendidikan anak, berbeda dengan suku terisolasi lainnya. Fenomena unik ini menarik untuk dikaji guna memahami faktor-faktor yang mempengaruhi atau membentuk pandangan positif mereka terhadap pendidikan. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pandangan orang tua di suku Baduy terhadap pendidikan anak mereka? Yang pertama itu adalah agama dan nilai moral. Seperti yang kita ketahui, pendidikan agama sebagai basis moral esensial dari kehidupan anak di tengah tantangan modern menjadi nilai yang diharapkan oleh orang tua suku Baduy di Kepulauan Sapegan dalam menyekolahkan anak mereka di pesantren. Ini dimulai sejak berdirinya pondok pesantren Abu Hurairah pada tahun 1978 dan Al-Amin pada tahun 1980 yang membuat pesantren sangat populer sebagai impian anak dan kebanggaan keluarga ketika santri mampu berceramah atau berkhutbah Jumat, dan juga menjadikan hafalan Al-Quran sebagai salah satu syarat untuk berhitam atau bersunat. Ini menjadikan agama dan nilai moral sebagai sesuatu yang penting dan utama yang berpengaruh pada pandangan orang tua terhadap pendidikan anak mereka. Oke, selanjutnya kepada materi kedua, saya menunjukkan. Terima kasih kepada moderator sekaligus materi pertama. Oke, jadi kan tadi sudah dijelaskan tentang faktor-faktor. Nah, faktor yang pertama tadi itu tentang agama dan nilai moral. Tadi itu singkatnya itu bagaimana orang tua di suku Bajo itu menganggap atau dan menyuruh anak-anaknya itu untuk belajar agama agar itu menjadi fondasi dan melindungi mereka dari pengaruh-pengaruh hal yang negatif. Oke, sekarang kita lanjut ke hubungan dengan dunia luar. Oke, di sini saya bacakan dulu. Interaksi masyarakat suku Bajo dengan pendatang dari luar daerah seperti Jawa dan Sumatera memberikan pengaruh besar terhadap pandangan mereka tentang pendidikan. Melalui interaksi tersebut, masyarakat mulai menyadari bahwasannya pendidikan memiliki peran yang penting dalam meningkatkan keterampilan, pekerjaan, dan taraf hidup mereka. Selain itu, mereka melihat bahwasannya orang-orang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi itu cenderung memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi. Nah, mungkin di sini sangat jelas ya, karena di sini ketika masyarakat suku Bajo itu mulai sering berinteraksi dengan masyarakat dari luar, mereka itu melihat bahwasannya terdapat perbedaan kualitas hidup. Bagaimana orang-orang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi itu mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Maka dari itu ketika mereka melihat masyarakat dari luar yang mempunyai pendidikan lebih tinggi, di situ mereka menyadari bahwasannya pendidikan itu adalah hal yang sangat penting. Akhirnya dari situ orang tua ini menyuruh anak mereka untuk mulai dan berpendidikan agar mereka itu mempunyai pendidikan yang lebih tinggi supaya mereka itu dapat memperbaiki kualitas hidup mereka. Karena mereka di sini berprinsip bahwasannya kalau misalnya orang tuanya tidak memiliki pendidikan yang tinggi, maka anaknya lah yang akan membuat mereka memiliki pendidikan dan kualitas yang lebih baik. Dan kita lihat juga bahwasanya tadi dijelaskan bahwasannya ketika seseorang yang memiliki pendidikan lebih tinggi itu dianggap oleh suku Bajo adalah orang-orang yang mempunyai kualitas dan penghasilan juga yang tentunya lebih tinggi. Karena tadi pendidikan yang lebih tinggi tersebut. Oke, kita lanjut ke ketersediaan sarana transportasi. Oke, bisa saya bacakan. Sebelum tahun 1990-an,
keterbatasan transportasi membuat suku Bajo ini di Kepulauan Sapekan sulit mengakses pendidikan, sehingga hanya sedikit anak yang bisa melanjutkan sekolah di luar daerah. Setelah adanya kapal kritis, akses transportasi menjadi lebih mudah dan aktivitas ekonomi itu menjadi meningkat. Dampaknya kesempatan anak-anak untuk melanjutkan pendidikan juga semakin terbuka. Baik, di sini kita lihat bahwasanya artinya dulu itu sulitnya transportasi di suku Bajo ini membuat kayak keterbatasan banyak hal, mulai dari kayak perdagangan mereka mungkin, terus aktivitas-aktivitas mereka itu semua tuh jadi terbengkalai karena tidak adanya transportasi yang memadai tersebut. Tapi setelah tahun 1990-an ini, keterbatasan transportasinya di suku Bajo itu menjadi teratasi setelah adanya kapal perintis tersebut. Nah, setelah adanya kapal perintis tersebut, di situ tuh kayak membuka luang kembali kepada masyarakat-masyarakatnya. Akhirnya, anak-anak yang sebelumnya mungkin tidak bisa berpendidikan karena alasan transportasi, tidak bisa keluar daerah mereka sendiri untuk berpendidikan lebih tinggi itu menjadi hal yang bisa begitu. Karena sudah adanya transportasi tersebut, akhirnya mereka itu mendapatkan kesempatan untuk bisa keluar mengeksplor, terus bisa berpendidikan, bisa mungkin mereka mau kuliah di tempat lain yang lebih tinggi, yang lebih terkenal. Nah, itu semua sudah bisa teratasi. Oke, nah itulah tadi penjelasan dari dua faktor. Semoga dapat dipahami. Saya lanjut ke materi selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu ketersediaan fasilitas pendidikan. Saat ini, jumlah sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di wilayah Kecamatan Sapekan itu mengalami peningkatan yang signifikan. Ketersediaan sekolah yang dekat dengan tempat tinggal memudahkan akses pendidikan bagi anak-anak tanpa harus keluar daerah. Namun, ketersediaan pendidikan di tingkat sekolah menengah atas itu masih terbatas di Pulau Sapekan ini sendiri. Selanjutnya pada bagian akses terhadap informasi. Pada awalnya, informasi mengenai pendidikan sangat terbatas dan hanya diperoleh pihak-pihak tertentu seperti guru, tenaga kesehatan, atau individu yang memiliki kesempatan bepergian keluar daerah. Minimnya interaksi dengan masyarakat yang lebih berpendidikan membuat pengetahuan mereka tentang sistem pendidikan, pilihan sekolah, hingga prospek masa depan menjadi sangat terbatas. Kondisi ini menyebabkan orang tua sering merasa ragu atau khawatir dalam mengambil keputusan terkait pendidikan anak, karena kurangnya pemahaman tentang jalur pendidikan yang tersedia. Seiring waktu, meskipun akses informasi mulai sedikit berkembang melalui interaksi dengan pendatang atau pekerja dari luar daerah, keterbatasan tersebut masih berdampak signifikan. Pilihan pendidikan anak-anak suku Bajo cenderung homogen, terutama terfokus pada jurusan pendidikan atau keperawatan yang dianggap paling dikenal dan paling aman. Kurangnya variasi informasi membuat mereka belum banyak mengeksplorasi bidang lain yang mungkin lebih sesuai dengan minat atau kebutuhan pasar kerja. Akibatnya terjadi ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dan peluang kerja yang tersedia, sehingga tidak sedikit lulusan yang akhirnya menganggur. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada kedua pemateri sebelumnya. Selanjutnya saya kembalikan ke forum apabila adik-adik angkatan 25 ingin bertanya mengenai materi yang telah kami paparkan, kami persilakan. Kepada saudara, saya persilakan. Terkait pernyataan mengaku ya ketimbangan pendidikan, di mana anak-anak Bajo ini cenderung memilih jurusan pendidikan dan keperawatan. Saya ingin bertanya bagaimana jika atas kalian yang menjadi dirinya sebagai pemimpin di daerah pesisir, dalam hal ini di daerah suku Bajo, jenis kepemimpinan dan kebijakan apa yang akan kalian lakukan untuk mengatasi ketimpangan terhadap pendidikan tersebut? Oke, baik, pertanyaan yang bagus sekali dari saudara. Ada saya jawab, untuk pemerintah mungkin bisa lebih welcome dengan misalnya seperti yang kita lakukan di turun lapangan yang baru ini, yang psikologi dan nilai masyarakat. Itu kan kadang kalau kami mau turun lapangan itu ada sedikit pembatasan, dan beritanya itu kadang tidak dalam itu kurang bedakan. Jadi kalau untuk beritanya mungkin bisa lebih menerima adanya pelatihan dan juga kalau untuk kebijakan pendidikan tadi yang dilanggar sekolah mungkin bisa dengan berbasis kurikulum mereka seperti bagaimana materi dan materi suku Bajo dan lain-lain. Negara suku Bajo cenderung homogen dan ekstrem, bersama fokus pada jurusan pendidikan dan keperawatan yang dianggap paling dikenal dan paling aman. Apakah kan mereka sebelumnya itu mengalami keterbatasan akses pada pendidikan dan kesehatan? Apakah mereka memilih jurusan tersebut yang kan
karena keterbatasan akses pendidikan. Menjawab tadi soal itu pertanyaannya, apakah sudah ada jurusan pendidikan atau perawatan karena di dalam itu karena faktornya kurangnya tenaga kerja di situ, gitu. Motivasinya kan, oke, di kampung tuh itu dekat dengan suku Bali sendiri. Nah di sana memang betul-betul kekurangan layanan desa kekurangan betul untuk guru itu kurang sekali. Itu makanya menjadi salah satu faktor mereka kalau edukasi begitu, apalagi guru-guru di luar dan kota itu mereka cenderung tidak mau lanjut kalau dapat kerja tetap untuk di daerah-daerah terpencil, mereka tidak melanjutkan untuk ke kota tersebut, mereka lebih memilih jadi pekerjaan karena saking jauhnya umpama Sukobajo itu mereka dapat di situ, saking jauhnya mereka lebih memilih tidak ada mengambil pekerjaan itu, mereka kayak transfer dan pekerjaan tersebut. Di situ untuk keperawatan ya betul di mana kurangnya tenaga medis, apalagi di situ daerah terpencil, memang faktor ekonomi apapun pendidikannya untuk guru memang sudah ada, tapi itu agak kekurangan sekali dengan tenaga medisnya, makanya itu juga menjadi salah satu faktor mereka pilih ke perawatan tersebut. Pada saudara di Indonesia telah menjawab dari seorang saudara, tentu kembali kepada saudara tanya bagaimana apakah ada yang dikenakan? Berarti sebagai orang motivasi karena kekurangan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan akibat karena guru yang misalnya tidak mendapat penempatan di daerah tersebut karena mungkin karena pertimbangan gaji yang rendah dan juga bentuk dari mereka yang tenaga pendidik, sehingga anak-anak Bajo ini yang termotivasi untuk mengajukan daerah tersebut. Mungkin kalau sedikit tadi juga sudah jawab karena alasan tersebut. Nah di sini saya tambahkan sedikit itu alasan salah satu alasannya lagi itu karena ini kan pendatang atau pekerja dari luar. Nah jadi kan karena keterbatasan di Sukobajo itu, akhirnya itu mereka kekurangan informasi. Akhirnya di situ mereka menganggap itu pendidikan seperti guru dan kesehatan itu kayak sesuatu yang kayak ibarat itu kayak besar begitu, kayak mereka anggap itu kayak suatu pekerjaan yang sangat luas, prospek kerjanya juga begitu. Mereka jangankan di Sukobajo, bahkan di kampung-kampung itu masih banyak sekali orang-orang itu yang kayak apalagi kayak kita jurusan psikologi kayak masih jarang yang tahu. Mereka tuh kayak cuma tahunya kayak biasanya tuh kayak guru-guru, karena mereka kayak menganggap guru itu adalah kayak kerjaannya itu sudah jelas gitu. Terus kalau misalnya kesehatan kayak mungkin sudah banyak juga yang tahu kalau kayak kesehatan tuh memang paling banyak itu prospeknya juga. Jadi kayak dibandingkan alasannya tersebut juga karena untuk mensejahterakan kembali untuk desanya tersebut di desa Bajo tersebut. Nah itu juga karena alasan karena mereka mendengar dan dari pendatang atau pekerja dari luar itu seringnya mereka dengarnya itu tentang jurusan paling kayak jurusan guru dan kesehatan. Itu saja, terima kasih. Terima kasih atas tambahan dari saudari Adel. Waktu meskipun akses informasi mulai sedikit berkembang melalui interaksi dengan pendatang atau pekerja dari luar daerah, keterbatasan tersebut masih berdampak signifikan. Pilihan di mana-mana suku Bajo cenderung homogen, terutama terfokus pada jurusan pendidikan dan keperawatan yang dianggap paling dikenal dan aman. Kurangnya variasi informasi membuat mereka belum banyak mengeksplorasi bidang lain yang mungkin lebih sesuai dengan minat atau kebutuhan pasar kerja. Akibatnya terjadi keseimbangan antara jumlah lulusan dan peluang kerja yang tersedia, sehingga tidak sedikit lulusan yang akhirnya menganggur. Dan demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Sangat terima kasih banyak kepada Nur Aulia Zahra dan juga teman-teman angkatan 25 telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti persidangan pada pagi hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.